Berbicara tentang fotografer profesional, maka kita harus melihat bagaimana seorang profesional itu menjalankan setiap aktivitasnya dalam sehari-hari. Untuk perlu diketahui bahwa seorang profesional dalam fotografi tidak pernah berkompromi dengan masalah waktu. Dalam pekerjaan, dalam keseharian, mereka selalu tepat waktu untuk mengejar momen-momen yang mungkin akan terjadi dalam setiap saat. Jadi perlu Anda tahu bahwa seorang profesional dalam fotografi ini bahkan selalu setiap harinya menunggu momen-momen yang sangat indah dalam perputaran hari. Misalnya sebelum matahari terbit, pada saat matahari terbenam, itu merupakan momen-momen yang selalu dapat kita abadikan, yang pasti selalu ada setiap hari, dan kita hanya perlu untuk menunggu saja. Jadi itu merupakan kebiasaan seorang profesional, selalu mengabadikan setiap hari tentang matahari yang akan terbit, matahari yang selalu terbenam. Dan masalah kerjaan juga seorang profesional sangat memperhitungkan sekali waktu-waktu mereka. Bahkan mereka selalu datang sebelum dari acara pemotretan atau acara-acara yang membutuhkan dokumentasi fotografi. Jadi mereka selalu sangat menjaga waktu mereka dan tidak pernah untuk terlambat dalam setiap pekerjaan mereka. Itulah seorang profesional, sangat menghargai sekali waktu yang mereka miliki dan tidak akan mengecewakan konsumen mereka yang telah berani dan percaya memilih mereka untuk. Berbicara tentang seorang profesional akan selalu menggunakan titik fokus lensa yang paling tajam terhadap lensa tersebut. Jadi contohnya jika Anda memiliki lensa yang bukaannya 2,8, tetapi di sini kita pakai adalah lensa yang memiliki maksimal angkanya 3,5, maka kita turunkan stopnya ke belakang. Jadi jika kita memiliki lensa yang 2,8, 5,6 ini adalah titik fokus tertajamnya. Jadi untuk lensa yang kita pakai ini merupakan lensa yang 3,5, jadi kita turunkan satu lagi stopnya. Jadi kalau kita 3,5, kita turunkan 1, 2, maka 4,5 ini merupakan, jadi titik 4,5 ini merupakan titik tertajam pada lensa bukaan f3,5. Perlu Anda ketahui bahwa pada setiap bukaan besar ini belum tentu hasil gambar yang dihasilkan akan tajam. Jadi Anda harus sering berpraktek menggunakan bukaan-bukaan berapa saja dan perbandingkan dengan bukaan yang paling tajam pada lensa Anda. Selamat mencoba. Selanjutnya dalam profesional, seorang profesional juga selalu memperhatikan komposisi dalam fotonya. Jadi paling dasar, kita harus memastikan foto yang kita hasilkan harus stabil. Dan di beberapa kamera juga ada menghasilkan seperti ini, garis lurus ini sebagai tanda bahwa foto yang akan kita ambil ini merupakan foto yang stabil. Fotonya contohnya seperti gambar seperti ini. Komposisi foto ini merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah frame dalam foto. Jadi pastikan jika Anda memoto suatu objek yang satu buah atau sendiri, seperti kita foto potret atau kita foto objek seperti ini, pastikan jangan terlalu berada di tengah di frame kita. Pastikan dia agak dalam. Jadi perhatikan dalam kamera ini selalu ada grid. Pastikan objek yang Anda foto berada di titik-titik grid ini, seperti titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Dan hati-hati jika Anda menempatkan satu objek di tengah-tengah ini, maka tampak foto itu akan terlihat biasa-biasa saja.
Tapi jika Anda mendapatkan objek di 4 titik ini, maka hasilnya akan lebih baik. Selamat mencoba. Kemudian, dalam seorang profesional itu harus mempertimbangkan kemungkinan berguncang dengan speed. Jadi, perlu diperhatikan bahwa jika kita memakai lensa panjang, pastikan lihat lensa kita apakah sudah memiliki image stabilizer seperti ini. Ini merupakan stabilizer yang ada di dalam kamera. Untuk di lensa-lensa lain mungkin belum terdapat, ada beberapa lensa yang belum terdapat image stabilizer ini. Jadi kalau belum memiliki fitur itu, maka akan terjadi guncangan jika kita memilih focal length yang panjang. Jika kita memutar kamera dengan lensanya yang terpanjang, maka kemungkinan speednya akan lebih gampang terguncang. Maka dibutuhkanlah image stabilizer ini untuk menstabilkan gambar yang akan kita potret. Selanjutnya, dalam menghindari berguncang dengan speed, pastikan jika Anda memotret dalam kondisi focal length-nya 70 mili, maka pastikan Anda menggunakan speed di kamera Anda minimal 160, karena jika di bawah maka gambarnya akan memiliki resiko goyang lebih besar. Maka jika Anda belum mengetahui rumus untuk mendapatkan kestabilan dari gambar, pastikan jika Anda memotret di angka 70 mili, pastikan dikali 2, 70 mili dikali 2, 140, tetapi di dalam kamera hanya terdapat 160, itu sudah cukup mewakili karena sudah dekat angkanya. Selanjutnya dalam kita bahas adalah histogram. Jadi seorang profesional itu selalu melihat histogram pada gambarnya. Jadi contohnya pada gambar yang satu ini merupakan contoh gambar yang overexposure, jadi kelebihan cahaya. Jadi kalau kita pasang histogramnya, maka histogramnya akan tampak seperti ini. Ini merupakan contoh untuk dia histogram yang kelebihan cahaya atau overexposure. Jadi bandingkan dengan gambar yang satunya, gambar ini. Ini gambar merupakan gambar yang natural, yang cahayanya cukup, tidak kelebihan cahaya, maka histogramnya akan tampak seperti ini. Gambar yang dihasilkan jelas. Maka untuk Anda yang ingin serius dalam dunia fotografi, pastikan selalu memasang histogram pada setiap tampilan foto yang Anda jepret. Jadi setiap foto yang Anda hasilkan, Anda bisa menganalisanya bahwa foto ini memiliki cahaya yang berlebih atau cahayanya kurang. Baiklah, selamat mencoba. Yang selanjutnya yang akan kita bahas tentang profesional adalah penggunaan flash di saat yang tepat. Jadi bisa diumpamakan flash ini sangat berguna, tetapi ada juga saatnya dia tidak digunakan untuk momen-momen tertentu. Jadi misalnya kita ingin mengambil momen-momen di saat makan malam yang menggunakan cahaya lilin, jangan pernah memakai flash karena akan mengubah suasana romantis yang ada pada cahaya lilin, terkena cahaya keras dari lampu flash tersebut. Jadi demonstrasinya saya ilustrasikan sebagai cahaya seperti berikut. Ini merupakan cahaya
dari sebuah pemantik korek api yang tidak menggunakan flash, maka hasil dari gambarnya betul-betul sangat bagus karena objeknya betul-betul terlihat sebuah api, cahaya yang dihasilkan dari sebuah api karena tidak dicemari oleh lampu flash. Bagaimana jika cahaya api tersebut dicemari oleh lampu flash? Maka kita coba lihat bagaimana contohnya. Jadi sebuah momen ini akan hilang karena tampak semua objek yang meliputi tentang api tersebut akan nampak. Maka akan membuat kondisi dalam sekitar ini tidak menjadi suasananya lebih berubah seperti yang tidak diinginkan, karena kita melihat kalau kita memoto sebuah momen-momen yang dipakai cahaya yang redup akan menimbulkan lebih suasana romantis. Tapi jika kita memakai flash, maka semuanya akan terlihat terang semuanya, maka suasana romantis tersebut maka tidak tampak dalam foto. Maka bagi Anda semua, selamat mencoba dan tetap terus melakukan latihan untuk mengasah kemampuan Anda. Terima kasih. Terus selanjutnya, seorang profesional sangat penting sekali untuk bermain mode. Ini merupakan mode-mode dalam kamera. Jadi, kalau kita sudah memiliki SLR, jangan lagi memakai mode yang berwarna hijau ini, yaitu mode auto. Jadi, gunakanlah lebih bervariatif, yaitu dengan mode yang sering dipakai adalah mode manual, mode aperture priority yang disimbolkan AV. Kalau di kamera Canon, kalau di kamera Nikon cukup hanya A, yaitu aperture. Kalau TV ini adalah TV mode P. Ini merupakan mode-mode yang sering dipakai oleh profesional untuk memudahkan dalam memotret. Tinggal hanya diputar, kita pilih. Anda tinggal hanya mencoba satu-satu mode ini untuk mendapatkan hasil gambar yang lebih baik. Kemudian jadi intinya, seorang profesional tidak selalu memakai mode manual ini, karena mode manual ini kita harus men-setting dulu ISO-nya, diafragmanya, aperturnya. Jadi cukup misalnya kita ingin mengambil momen-momen yang mendadak, pakai aja AV. Ini AV, atau di kamera Nikon dia simbolnya A, atau TV, atau kita pilih TV. Kita lihat AV, kita hanya menyetel ISO dan diafragma saja, sedangkan speednya ditentukan oleh kamera. Kalau kita pilih TV, kita hanya menyetel ISO-nya saja dan speednya, jadi bukaannya ditentukan oleh kamera. Kalau kita pilih mode program, di mode program kita dapat mengubah ISO-nya, sedangkan bukaannya dan speednya ditentukan oleh kamera. Jadi setiap momen itu bisa kita dapatkan tanpa kita harus men-setting semua dengan mode-mode yang sudah terdapat di dalam kamera ini. Jadi setelah itu kita juga bisa memilih exposure compensation ini. Di sini ada pilihan darker, brighter. Jadi kita bisa milih ke kiri untuk bisa lebih gelap, ke kanan untuk lebih terang. Ini membantu kita untuk memotret di dalam keadaan gelap. Jadi exposure compensation ini membantu flash yang ada di kamera kita untuk menghasilkan cahaya. Jika kita memotret dengan mode brighter yang lebih banyak, misalnya di angka 2, maka gambarnya akan lebih terang dibandingkan dengan kita putar lebih gelap seperti ini. Maka hasilnya
akan tampak lebih gelap. Ini sesudah kita kasih exposure di angka 2, compensation-nya yang lebih terang di angka 2, dan ini adalah yang kita kurangi 2. Jadi tampak hasilnya. Exposure compensation-nya tampak perbedaannya. Kalau dia lebih brighter, lebih terang. Kalau dia darker, dia lebih gelap. Baiklah, selanjutnya yang terakhir adalah kebiasaan seorang profesional itu adalah memotret dengan kreativitas tinggi. Jadi seorang fotografer profesional itu selalu memotret hal-hal yang memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Jadi contohnya, jika kita memotret sebuah pemandangan, berbicara fotografer profesional, kita harus melibatkan yang terakhir adalah kreativitas. Dalam setiap foto tidak selalu memiliki kreativitas. Jadi ini merupakan contoh foto dari seorang profesional yang memiliki kreativitas yang tinggi. Jadi di sini tampak seorang pemahat yang sedang memahat sebuah topeng, patung topeng, dan dilihat dari proses dia memahat sampai di sini merupakan hasil dari jadi topeng tersebut. Jadi di sini merupakan sebuah cerita, sebuah pemahat ini dari proses awal dia membuat sampai akhirnya kita letakkan dalam satu foto. Jadi dalam satu foto ini sudah menceritakan dari awal dia bekerja memahat sampai hasilnya seperti ini. Ini merupakan sebuah contoh foto yang memiliki kreativitas yang tinggi. Satu lagi ini merupakan foto dari permainan catur. Jadi di sini momennya dilihat di saat lawannya ingin jalan. Lawan yang satu laginya sudah bersiap-siap untuk mengangkat bidak caturnya. Di sini merupakan momen-momen yang sangat berharga dalam permainan catur. Jadi di sini dilihat bagaimana kedua pemain ini sangat cepat dan sangat tanggap ketika lawannya ingin jalan, maka dia sudah mempersiapkan juga kemana dia harus jalan. Dan inilah yang banyak kadang dilupakan oleh para fotografer ketika ingin mendapatkan sebuah foto yang memiliki sebuah kreativitas. Padahal sebuah foto yang memiliki kreativitas tinggi tidak harus foto yang memiliki biaya yang besar. Contohnya hanya permainan catur ini merupakan permainan yang sangat sederhana tetapi memiliki tingkat kreativitas yang sangat tinggi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.